Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan 3 rules anti cut loss di saham. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah analisa perusahaan secara mendalam. Jadi kita harus baca semua dokumen perusahaan. Yang pertama harus kita ketahui adalah background jajaran direksi dan komisaris. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena dana kita percayakan kepada kepemimpinan mereka sebagai pengelola perusahaan. Lalu kita bisa mulai pelajari bisnis model dari perusahaan tersebut, mulai dari bahan bakunya dapat dari mana, sampai jalur distribusinya seperti apa. Dan juga pelajari juga kekurangan dan kelebihan perusahaan dan resiko yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Bisa dari faktor makroekonomi seperti kurs, suku bunga, dan lain-lain, atau resiko dari kompetitor itu sendiri. Dan yang kedua adalah sebelum masuk, cek valuasinya. Karena sebagus apapun sebuah perusahaan, kalau sudah overvalue atau sudah mahal, akan menjadi keputusan investasi yang kurang tepat. Jadi pastikan saham tersebut memberikan margin of safety yang besar untuk meminimalisir risiko kita selama berinvestasi. Cara ceknya gimana? Jadi setiap kuartal cek kinerja dan valuasi yang pasti akan berubah mengikuti kinerja terbarunya. Dan yang kedua itu kalau setelah update kinerja kuartalan masih memberikan MOS atau margin of safety yang besar, bisa dilakukan averaging up. Terus kalau misalkan kita sudah lakukan analisa tersebut tapi harga sahamnya masih turun atau keadaan portofolio kita minus, apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama itu perbaiki mindset. Harus diingat bahwa tidak selamanya harga saham berkolerasi dengan keadaan real perusahaan tersebut. Tidak selalu harga saham turun mempresentasikan keadaan perusahaan sedang sakit atau kebalikannya. Dan tidak selalu harga saham arak berjilid-jilid mempresentasikan kondisi perusahaan yang solid. Bahkan kalau harga saham turun, dikarenakan sentimen negatif yang sifatnya sementara, bisa menjadi peluang bagus untuk averaging down. Selain itu juga, nggak kalah penting juga, time horizon berpengaruh besar terhadap hasil investasi kita. Karena bisnis butuh waktu, manajemen butuh waktu untuk mengevaluasi segala sesuatu yang harus dievaluasi. Begitu pula hasil evaluasinya pun butuh waktu untuk berefek terhadap revenue dari perusahaan di kemudian hari. Oke, jadi itu adalah 3 rules anti cut loss dari saya pribadi. Dan ada tips tambahan nih. Hapus aplikasi sekuritas kita untuk menjaga psikologi kita. Karena kita selalu terpancing untuk terus melihat update harga saham setiap hari. Bahkan parahnya, setiap jam, setiap saat kita harus melihat atau berasa memiliki keharusan untuk melihat update harga sahamnya. Ya kalau kita sering melakukan itu cuma bakal bikin psikologi kita kayak terombang-ambing. Di saat harga saham naik, kita jadi cenderung senang dan optimis terhadap saham tersebut. Dan di saat harga saham turun, kita akan lebih jadi pesimis, mengabaikan analisa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi sebaiknya kita cek harga saham setidaknya paling cepat 1 bulan sekali, atau lebih bagus setiap 3 bulan sekali pas perusahaan rilis laporan kuartalan. Baik, itu adalah tips dari saya. Semoga perjalanan investasi kita akan menjadi lebih baik lagi.